Pagi sahabat energi terbarukan Indonesia, saya berada kita akan mereview PLTS terpusat 30 kWp ini. Ini BUMDes adalah pengelola PLTS terpusat di Muara Anggelam. Jadi PADes desa tahun ini itu kisaran 20 juta satu tahun dari unit usaha PLTS-nya. Dan sekarang dengan kemampuan sumber daya yang cukup, maka di-upgrade lah PLTS dan diperbaiki. Nah, inilah jadinya. Sekarang kita berusaha untuk baterainya minimal 8 band sempurna, kalau bisa 9. Inverternya ada 5. Ini sebagai master, hanya satu pasang. Yang awalnya mungkin 3 pasang diubah menjadi 1 pasang. Ini masternya, ini slave 2, ini slave 03 yang dulunya hanya untuk PJU, maka PJU saya gabung semua ke jalur induknya. Nah, ini slave 04, berarti slave nomor 3. SCC-nya ada 1, 2 dan seterusnya sampai di sini ada 10. Di samping ini ada 7. Jadi ada 17 SCC. Ya, ada 17 SCC. Ada juga yang dipasang baru, ada juga yang lama. Selain PLTS, BUMDes Desa Muara Anggelam juga mengelola TV kabel. Kita lihat, ini baterai yang tidak bisa dipakai lagi, ada di luar. Ini adalah tower ground untuk menjaga lightning dari lingkungan PLTS. Walaupun juga semua dilakukan grounding ya, baik di body ya semua. Ini pipi baru yang terpasang itu sekitar 12 kWp. Lalu kita lihat ada penggantian juga. Ini adalah modul surya yang diganti. Ini spesifikasinya, seharusnya ini bisa diklaim ke perusahaan PT Surya Utama Putra, karena di dokumen lelang itu minimal 15 tahun itu biasanya di dokumen lelangnya. Namun ini sudah rusak, sudah 6 atau 7 tahun rusaknya sudah begini. Ini juga rusak semuanya. Ini rusak yang pecah ya, ini ada yang hangus. Ini perusahaan yang PT Surya Utama Putra itu di Jalan Raya Bandung, Garut, kilometer 23, Rancakekek, Kabupaten Bandung. Ini ada nomor teleponnya. Sebenarnya bisa diklaim seharusnya, karena ini bukan kerusakan akibat penggunaan, tetapi kita review secara teknis data-data tentang pengecasan baterai, kemampuan baterai dan lain-lain. Kita akan review berikut ini. Ini isi kombainernya ya, nggak ditutup ini malam hari hujan. Ini kombainernya. Nah, kita akan ke dalam untuk melihat bagaimana kinerja dari PLTS ini. Kita sudah melakukan pengukuran IR. Jadi IR yang terbaik kita kumpulkan yang terbaik sesuai dengan peringkatnya.
ya, karena sistem baterai di seri 24 ini itu mengikuti kemampuan baterai yang terlemah. Jadi walaupun ini baru misalnya 1000 Ah, kalau ada di dalamnya 100 Ah, maka semua baterai yang tersambung di serinya akan dinilai 100 Ah saja oleh sistem. Oke sahabat yang ditemukan, kita akan mereview secara teknis. Matahari tidak ada di sana timur, belum muncul karena hari hujan. Namun secara sistem itu PLTS ini sudah mampu menghasilkan, ini hanya cahaya diffuse ya, artinya pantulan dari awan itu sanggup keluar 2400 watt dengan arus yang masuk ke DC kopling, di koplingnya sana itu DC kopling ya. Yang masuk di DC kopling sekarang adalah sekitar 50 ampere baru ya, sekitar 50 ampere yang masuk di DC kopling. Nanti kita akan review pada pukul 10 pagi, sekarang baru pukul 8. Kita lanjutkan evaluasinya. Cahaya matahari walaupun sudah siang banyak awan ya, jadi tidak ada cahaya matahari. Namun kita akan tes pengisian baterai. Kita lihat dulu di sistem, terlihat itu 14.000 watt ya, 14.000 watt dengan total arus yang masuk sekarang dengan cuaca yang mendung itu 260 ampere. Lalu kita akan ukur arus pengisian baterai. Kita mau tes cas. Ini misalnya 57 ampere. Jadi untuk pengisian itu harus di atas 40 di saat hari cerah. Berarti di atas 40 itu layak. Demikian kawan-kawan, ini kita barukan. Kini matahari belum begitu bersinar terang ya. Ini harusnya sudah 25.000, tapi sekarang baru 15.000 watt masuk. Hari kedua PLTS ini jalan 24 jam. Ini adalah commissioning hari kedua. Ini lampu masih hidup. Pada saat ini pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Ini lampu jalan masih aktif. Lampu warganya semuanya masih jalan, masih aktif. Ini adalah hari kedua di subuh hari. Kita udah sampai di shelter di subuh hari. Ini adalah commissioning pembuktian hari kedua PLTS ini beroperasi 24 jam. Assalamualaikum. Kita hidupkan lampunya. Kita lihat di SCP. Wow, mantap sekali pada pagi ini. Beban warganya 4.000 watt dengan load 75 ampere dengan baterai di SCP 49,5.
JCP ya. Ini beban yang keluar di 5 inverter. Dia adalah sistem satu fasa saja dengan master ini 00/01, 02, 03, 04. Inilah distribusi beban mendekati 1 kW 0,8 ya, 0,8 atau 800 watt beban per inverternya yang keluar di pagi hari ini, karena sudah kecil. Di master agak besar. Master itu 1180 watt. Oke, kita akan ukur berapakah tegangan real di baterai. Kita lihat tegangan real di baterai berapa. Ini adalah baterai yang sudah dieliminasi. Jadi tegangan di baterai sekarang adalah 49,2 di pagi hari ini. Artinya baterai sini sudah layak hidup 24 jam karena tegangannya cukup tinggi. Di pagi hari ini kita ukur arusnya. Arus loadnya, kita cek arus loadnya ya. Loadnya hanya 7 ampere, 7,5. Di bank ketiga 14 ampere. Ampere. Bank kedua, keempat 5, 14-15 ampere. Yang ke-6 12 ampere. Yang ke-7 10 ampere. Yang ke-8 2 ampere. Ini 2 ampere ya. Ini berapa tadi? 11. Jadi yang ini terakhir. Ini terakhir adalah bank ke-9. 9 itu 5,8. Ini 2,2. Jadi ini kecil sekali harusnya yang bank 8 dengan bank 9. Kita akan cek tegangan sel pada pagi hari ini. Berapa yang rendah. Kalau seandainya di bank ini masih ada di bawah 1,8 di saat discharge atau load di subuh hari, maka dia harus ditukar. Jadi penukaran itu di pagi hari ya, atau sebelum matahari muncul. Ini masih ada cadangan baterai yang bisa masuk ke sistem ini, yang di baterai di kualitas
nomor 3. Jadi kita kelompokkan baterai ini sesuai dengan kualitasnya, maka dia akan bekerja maksimal sesuai dengan kapasitas yang ada. Sebelumnya saya sebutkan bahwa jika ada baterai bagus 23, ada satu yang tidak berkualitas, maka ke 24 baterai di dalam paralel dalam satu bank atau satu sambungan seri, maka dia akan mengikuti yang lemah. Nah, kita sudah berhasil melakukannya di bank 1, 2 dan seterusnya sampai 7, 8 dan 9 pagi ini hanya penukaran saja. Dan untuk tegangan baterai 49,2 di terminal baterai dan di SCP 49,4 itu sangat layak. Ke sini beroperasi 24 jam dan bisa malah ditambah buangan energi ke masyarakat biar sampai batas maksimumnya itu minimumnya boleh baterai ini di load menjelang matahari muncul sampai idealnya di tegangan 48 volt. Ya, saudara-saudara, pagi ini masih ini sudah kelihatan fajarnya ya. Pagi hari ini fajarnya sudah kelihatan. Oke, sahabat yang kita barukan, untuk desa Muara Anggelem, pembangkit listrik tenaga suryanya sudah dapat beroperasi 24 jam satu hari, 7 hari seminggu nonstop. Dan kita cek pada hari kemarin, hari semalam, storynya itu satu SCC dapat 7 ya, dapat 7. Kalau di total pada sore kemarin itu dapat 80 kWh dengan rata-rata perolehannya 7 di saat cuaca seharian mendung, tidak ada cahaya langsung dari matahari, terhalang awan semua. Pagi ini juga kita lihat penuh dengan awan ini, ditutup awan karena sekarang musim penghujan. Tidak ada sama sekali cahaya terik matahari di hari kemarin, namun perolehan energi di SCC totalnya semalam 80 kWh. Jadi saya yakin di Muara Anggelem, walaupun cuacanya tidak cerah, PLTS tetap bisa beroperasi 24 jam. Tidak perlu dimatikan oleh operator. Oke, sahabat yang kita barukan, alhamdulillah kita bisa kembali pulang siang ini, dan komunikasi teknis antara operator dengan saya itu akan saya layani, dan saya sudah meminta data-data pengawasan intensif 1 minggu, terutama di baterai. Dan kalau di matahari saya cukup minta data perolehan kWh 1 hari. Ini juga TV kabel ini ada TV kabel cukup banyak juga ini mensuplai memerlukan listrik ini sebanyak ini. Saya hitung ini TV kabelnya nonstop 24 jam mengkonsumsi arus daya sebesar 500 watt ya. Ini sudah tertata dengan baik.
Ini semula hanya 6 bank ya, kita bikin 9. Dan ini adalah DC kopling. DC koplingnya ini saya sudah tandai semua. Ini inverter 1, 2, 3, 4, 5. Baterai lama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan karena ada penambahan baterai, maka fuse yang semulanya seri terhadap MCB DC, maka saya pakai beberapa itu langsung ke bus positif, karena sudah ada pengaman MCB nya. Dan sekring yang tadi seri dengan MCB itu saya bypass langsung ke bus positifnya. Saya gunakan fuse tersebut gabung 2 jadi 1 ke baterai. Ada 3 tambahan. Jadi ada 3 tambahan untuk tank baterai, karena juga di luar ada tambahan panel surya sebesar 12 kWp yang baru. Nah, sementara kita tahu 5 kWp itu kalau untuk padanannya di OPZP itu 1 bank ya. 1 bank itu 5 kWp. Nah, jadi ini secara total semua kualitasnya kalau dirata-ratakan, idealnya dari 9 bank ini kita berhasil mendapatkan 8 bank sempurna. Nah, 8 bank sempurna itu adalah 40 kWp sebenarnya di PLTS-nya. Nah, sementara KWP-nya kelebihan 42, kelebihan 2 kW, maka saya batasi. Ada batasan-batasan di sini, misalnya di SCC 1 itu hanya saya batasi 33 dan seterusnya. Ini adalah panel lama, saya batasi hanya 12 ya, karena produk yang saya lihat di panel suryanya 200 WP hanya bisa keluar 50 watt ya, paling tinggi di saat matahari terik. Yang saya lakukan pengujian beberapa hari belakangan di saat hari cerah. Batasannya coba lihat, ini batasannya itu hanya 33 ampere ya, sesuai dengan settingan. Dan ini saya batasi dengan tujuan supaya baterai tidak mengalami kerusakan akibat overcharge ya, over pengecasan. Kemudian saudara-saudara sahabat BT, oh ya, satu lagi untuk tindakan preventif kita di PLTS ini, kita sudah memasang low voltage disconnect ya. Ini akurasinya 1 volt minus ya. Jadi di sini tampil 48,4. Berarti di sana tadi 49,4. Jadi dia minus 1 volt ya. Ini kontrolernya terhubung ke baterai. Pengukuran baterai kita ambil di terminal input SCC, karena di saat load itu pengambilan tegangan di SCC itu sama dengan pengambilan baterai di terminal, karena tidak ada arus yang mengalir besar di antara SCC dengan baterai di saat malam hari. Nah, pembacaan untuk siang barangkali lebih tinggi dia, karena di sini ibarat air turun, di sini lebih tinggi potensialnya terhadap baterai di siang hari. Tapi kalau untuk malam hari tanpa cahaya matahari itu dia tegangannya pasti sama di SCC dengan baterai, dan tidak boleh mengambil tegangan baterai di terminal inverter, karena di saat itu mereka terjadi load atau pengurasan energi dari baterai, maka tegangan di terminal ini pasti lebih rendah daripada terminal baterai. Jadi
kenapa kita tidak pasang CD di sini lebih dekat? Ya alasannya tegangannya lebih rendah di situ gitu loh. Nah, di saat bebannya kurang maka tegangan akan naik lagi, tapi tetap di bawah tegangan terminal di baterai. Jadi patokan kita tegangan baterai. Untuk tindakan pengamanan baterai ini kita harus mengukur tegangan di terminal baterai. Nah, tegangan di terminal baterai itu sama dengan di terminal SCC karena tidak ada arus yang masuk, jadi tegangannya pasti sama. Nah, kenapa kita tidak pakai sistem? Jadi ada kawan-kawan di grup PLTS di Indonesia ini, kenapa kita tidak pakai saja cut off dari inverter ya? Kenapa kita tidak pakai? Karena sistemnya akan terjadi nanti di saat kita setel di titik tertentu, maka LTS setelah dia matikan secara otomatis pada tegangan tertentu, maka otomatis bebannya hilang. Nah, di saat bebannya hilang, tegangan di terminal yang diukur oleh inverter, berarti kan pengukuran tegangan baterai itu oleh inverter itu di terminalnya pengukurannya, maka tegangan akan naik di saat loadnya hilang karena disconnect atau cut off dari inverter akibat under voltage ya. Nah, di saat dia naik, jika menyentuh dia level on-nya atau hidupnya, maka dia akan hidup kembali. Dengan demikian di masyarakat akan terlihat lampu di pagi hari sebelum matahari muncul akan mati hidup. Nah, inilah gejalanya, maka saya tidak bisa menggunakan layanan fitur yang disediakan oleh Schneider. Alasannya saya tidak pakai karena persoalan demikian. Namun di LCD, maka di saat baterai sudah menyentuh misalnya 47,5 di terminal, maka dimatikan beban, secara otomatis tegangan naik lagi. Dan kapan dihidupkan? Itu pada tegangan 51,5 atau 51 paling rendah, supaya membuktikan adanya cahaya matahari. Kalau cahaya mataharinya belum ada, maka tegangan 51,5 tidak akan tercapai. Itu kan baterai tegangan floatingnya itu 51,5. Nah, dia mulai bak itu mungkin di tegangan 47, 48, maka dia naik terus konstan current ke atas sampai tegangan absorb. Mungkin di tegangan absorb itu sekitar 56 ya, 56 volt ya. Top dia di sana bertengger selama 180 menit atau 2 jam. 3 jam untuk baterai ini diberikan kesempatan self balance ya istilahnya. Jadi dia membalan dirinya sendiri antar sel dengan memberikan tegangan konstan voltage selama 3 jam. Lalu setelah waktu absorb ini berakhir, maka sistem pengecasan di SCC pada step ketiga, yaitu dia akan turun ke tegangan floating di 51,5. Tegangan floating itu misalnya terjadi pada pukul 2 atau pukul 3 sore nanti misalnya, maka kita ukur di sini itu tidak ada lagi keluar arus dan tidak juga ada yang masuk. Jadi baterai dalam kondisi penuh standby. Nah, arus yang keluar atau yang ditampilkan oleh sistem di SCC itu nilainya adalah sebesar yang di-load oleh inverter oleh beban warganya di siang hari. Berapa yang dibutuhkan? Misalnya saya lihat beban siang di sini itu sekitar 60 ampere ya, atau 3000 watt. Penggunaan listriknya 3000 watt di siang hari, maka total keseluruhan 17 SCC ini akan mengeluarkan arus hanya 60 ampere. Dia statusnya floating. Di baterai juga kita cek itu tidak ada arus yang masuk lagi ya.
Mudah-mudahan kawan-kawan sahabat EBT bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan tentang persoalan ini, silakan bertanya di komentar Facebook. Oke sahabat, sampai ketemu lagi ya. Dan untuk baterai ini silakan berkoordinasi dengan yang terkait dengan masyarakat untuk baterai ini bisa ditimbang saja di kiloan atau di daur ulang, karena baterai ini semua sudah saya cek tidak bisa dimanfaatkan lagi ya. Kita sudah cukup punya cadangan ini yang masih baik, dan bank kita sekarang ada di 9 bank. Oke sahabat, sampai ketemu lagi. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampaikan kabar baik ini kepada saudara-saudara kita yang berada di desa-desa terpencil dengan sumber energinya dari matahari, bahwa PLTS ini yang dibangun tahun 2014 ya, seperti yang di awal video terlihat tahun pembangunannya 2014 sampai sekarang. PLTS ini jalan bisa dikondisikan kembali, rekondisi di 24 jam plus ya. Artinya kemampuannya lebih daripada kemampuan waktu dibangun ya. Demikian, mudah-mudahan dengan komunikasi yang baik antara teknisi dengan operator, kedepannya PLTS ini tidak ada masalah kembali. Oke sahabat energi terbarukan, terima kasih. Saya sudahi dulu dan saya pulang ke Riau besok pagi insyaallah, mudah-mudahan tidak halangan. Saya mengerjakan ini selama dengan tim ya yang di Samarinda ini, mengerjakan ini 1 minggu ya. 1 minggu kita berada di sini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.